Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki prospek ekonomi yang cukup tinggi. Namun karena tanaman ini memiliki sifat dan karakteristik tersendiri, maka untuk mencapai panenan yang maksimal, pembudidayaannya pun perlu diperhatikan. Baik mulai tahap persiapan lahan dan pembibitan, tahap perawatan, serta sampai tahap panenan, bahkan saat pasca panenan nanti. Di balik memberikan penghasilan yang cukup tinggi, tanaman kakao sebetulnya sangat rentan terhadap berbagai serangan hama dan penyakit. Berbagai hama dan penyakit ini berkembang dengan cepat dan menyerang ke seluruh bagian tanaman, mulai dari buah, daun, batang, hingga ke akar-akarnya. Tanya, Pak. Ya. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya berbagai hama dan penyakit ini karena kurangnya perawatan seperti pemangkasan, pemupukan, dan sanitasi. Hama penggerek buah kakao atau PBK merupakan hama utama tanaman kakao di Asia Tenggara. Di Indonesia, hama ini awalnya hanya ditemukan di beberapa tempat. Namun di tahun 2003 sudah menyebar ke seluruh Indonesia termasuk di Aceh. Pada buah yang terserang hama PBK, terlihat bercak berwarna kuning tidak merata, sedang bagian lainnya tetap berwarna hijau atau merah, tergantung jenis buah itu sendiri. Terdapat bintik-bintik hitam dan apabila digoncang, tidak terdengar bunyi, karena biji-biji telah menempel dengan dinding kulit buah. Jika buah menunjukkan gejala seperti itu, lakukanlah pembelahan. Maka akan terlihat masuknya larva serta saluran atau plasenta biji tempat larva berwarna coklat. Sedang daging buah masih tetap berwarna putih dan menjadi coklat kehitaman saat serangan semakin berat. Hama PBK ini bisa dicegah dengan beberapa cara. Cara pertama, dengan menerapkan PSPSP atau panen sering, pemangkasan, sanitasi, dan pemupukan. Dalam upaya memutus siklus atau daur hidup hama PBK pada tahap larva, maka panen wajib sering dilakukan secara serentak dan teratur setiap minggunya. Buah-buah kakao yang sudah masak harus segera dipanen dengan tujuan agar biji tidak berkecambah di dalam buah, terhindar dari serangan hama dan penyakit, serta sebab-sebab lain yang merugikan. Sanitasi sangat perlu dilakukan karena tindakan ini akan memutus siklus hidup PBK. Ada dua alternatif untuk melakukan sanitasi. Yang pertama, lakukanlah penimbunan kulit-kulit buah kakao dan buah-buah kakao yang terserang hama penyakit ke dalam tanah, lalu menutupinya. Yang kedua, lakukanlah penimbunan kulit-kulit buah kakao dan buah-buah kakao yang terserang hama penyakit dengan menutup plastik serta menutup tanah di sekelilingnya selama 7-10 hari hingga larva dan imago PBK menjadi mati. Sedangkan pemupukan yang berimbang dilakukan untuk memberikan nutrisi yang cukup pada tanaman sehingga lebih sehat dan lebih tahan terhadap hama penyakit. Cara kedua, dengan mengembangbiakan musuh alami hama PBK yang ada di sekitar kebun seperti laba-laba, semut, cocopet,
cecak pohon, capung, lalat pemburu, belalang sembah, dan berbagai serangga lainnya. Dari berbagai serangga itu, semut hitamlah yang terbaik dalam menghentikan laju penyebaran hama PBK. Musuh alami yang ada di sekitar kebun akan mengendalikan hama mulai dari tahap telur, larva, pupa, dan imago dengan masing-masing spesies yang sudah menyesuaikan dalam proses penyeranggaannya. Mengendalikan hama PBK juga sering dilakukan dengan melakukan tindakan sarunisasi atau dikenal juga dengan istilah kondonisasi, yakni memasang plastik pada buah-buah kakao yang masih berumur 3 bulan agar terbebas dari serangan hama PBK. Namun perlu diingat bahwa tindakan ini perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dengan mengumpulkan plastik setelah selesai digunakan. Hama lain yang sering menyerang buah kakao adalah kepik penghisap atau disebut pula Helopeltis. Serangan Helopeltis pada buah kakao ini dapat menurunkan produksi sebesar 50-60% sehingga dapat menimbulkan kerugian sangat besar bagi petani karena tanaman ini tidak sempat tumbuh secara normal. Helopeltis sp muda atau nimfa dan dewasa atau imago menyerang kakao dengan cara menusuk dan menghisap cairan sel. Akibatnya, timbul bercak-bercak cekung berwarna coklat kehitaman pada buah kakao yang diserang. Serangan pada buah muda dapat membuat buah menjadi layu dan mengering, atau apabila terus berkembang, maka permukaan buah terlihat retak dan bentuknya tidak normal, sehingga buah tersebut menjadi layu dan mati. Hama Helopeltis sp ini dapat dikendalikan dengan berbagai cara. Antara lain, dengan menerapkan PSPSP atau panen sering, pemangkasan, sanitasi dan pemupukan, terutama pada sanitasi kulit buah dan pemupukan yang tepat. Melakukan pengendalian secara biologis dengan menggunakan semut hitam. Semut hitam yang aktivitasnya pada buah karena adanya kutu putih akan mengganggu Helopeltis sp dan jamur entomopatogen. Busuk buah adalah jenis penyakit lain yang sering kita jumpai pada tanaman kakao. Buah kakao yang terserang penyakit busuk buah memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Buah yang terinfeksi menunjukkan gejala pembusukan yang ditandai oleh bercak coklat kehitaman. Gejala ini bisa muncul di ujung, tengah, atau pangkal buah, dan dalam waktu beberapa hari saja, bercak coklat itu berkembang sampai seluruh permukaan buah menjadi busuk berwarna coklat kehitaman. Saat kondisi lembab, di atas permukaan buah akan muncul serbuk berwarna putih. Serbuk ini adalah spora Phytophthora palmivora yang seringkali bercampur dengan jamur lain. Jamur Phytophthora palmivora ini menyebar dari satu buah ke buah yang lain melalui beberapa cara, terutama melalui percikan air hujan, hubungan langsung antara buah sakit dan buah sehat, atau melalui perantara binatang seperti semut, tikus, tupai, dan bekicot. Dari berbagai binatang ini, semutlah yang paling berperan dalam menyebarkan penyakit. Sebagai upaya pencegahan, berbagai cara bisa dilakukan untuk menghindari penyakit busuk buah ini, yang antara lain memangkas tanaman kakao atau pohon penaungnya agar kelembaban menjadi rendah, serta perlu pembuatan drainase agar tidak ada genangan air. Untuk menekan keadaan awal penyakit, dapat dilakukan dengan cara sanitasi, yakni memetik buah busuk yang dilakukan bersamaan saat pemangkasan atau panen. Buah-buah busuk ini selanjutnya dibenam ke tanah sedalam 20 cm dari permukaan tanah.